Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara peserta mata kuliah Hukum Penataan Ruang, dimanapun Anda mengakses perkuliahan yang kita selenggarakan secara online ini. Ini adalah pertemuan kedua yang masuk ke tema tentang pertanyaan dasar yang perlu kita jawab sebelum kita melanjutkan mengkaji atau membahas aspek-aspek teknis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang. Di pertemuan pertama, saya sudah mencoba menjelaskan atau melihat penataan ruang dalam perspektif konstitusi kita. Artinya, penataan ruang dikaitkan dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam konstitusi sebagai hukum dasar atau hukum yang menjadi payung dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Sebagai kelanjutan dari itu, maka pada kesempatan ini kita akan mencoba menjawab satu pertanyaan dasar, mengapa penataan ruang diperlukan? Saudara-saudara tentu setelah membaca pasal-pasal atau norma-norma yang terkandung di dalam konstitusi yang bisa kita kaitkan atau kita hubungkan dengan penataan ruang ini, sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan pertama, maka dari situ kita bisa memberikan 1, 2, atau 3 jawaban terhadap pertanyaan mengapa penataan ruang diperlukan. Jawaban yang kita berikan juga bisa bersifat terbuka, tidak mesti harus dikaitkan atau diambil dari norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi bisa juga jawaban itu kita kaitkan setelah kita memiliki pengalaman empirik terkait dengan keberadaan kita sebagai manusia yang sehari-hari hidup dan berinteraksi dengan ruang di mana kita berada. Karena seperti itulah seyogianya seorang pelajar pada tingkat mahasiswa, dia harus mampu menggali dan memberikan jawaban atas satu pertanyaan, tidak hanya textbook, tidak hanya apa yang dia baca dari buku, tidak hanya apa yang dia baca dari peraturan perundang-undangan yang mengatur satu hal, tetapi dia bisa memberikan jawaban atas satu pertanyaan berdasarkan pengalaman empirik dia sebagai seorang individu yang hidup di masyarakat atau seorang individu sebagai warga negara. Jawaban yang pertama yang bisa kita ajukan untuk menjawab pertanyaan mengapa penataan ruang diperlukan. Pertama adalah bahwa ruang yang kita huni ini, ruang yang kita tempati ini bersifat statis. Ia berhadapan dengan kebutuhan manusia akan ruang yang bersifat dinamis. Jadi, ruang baik sebagai wadah yang meliputi daratan, laut, ruang udara, dan ruang bawah tanah itu sifatnya statis, tidak pernah bertambah. Demikian pula dengan ruang ketika kita dekati dalam perspektif sebagai sumber daya. Bahwa sumber daya yang kita miliki dalam ruang yang tersedia itu juga sifatnya sangat terbatas dan bahkan ada sumber daya alam yang tidak diperbaharui, yang tidak bisa diperbarui atau akan habis setelah digunakan oleh manusia. Oleh karena itulah di sini diperlukan satu sistem penataan ruang yang menjamin dan memastikan bahwa ruang yang sifatnya terbatas itu ketika berhadapan dengan kebutuhan manusia akan
pemanfaatan ruang yang sifatnya dinamis, ruang tadi bisa tetap terjaga, keberlangsungannya tetap aman dan tetap nyaman sebagai hunian bagi umat manusia. Tidak saja bagi umat manusia sebenarnya, tetapi juga sebagai hunian, tempat hunian bersama manusia dengan makhluk hidup yang lain, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, inilah salah satu jawaban filosofis yang kita bisa berikan terhadap pertanyaan mengapa penataan ruang diperlukan. Mungkin agar jawaban tadi bisa kita sederhanakan, bisa kita pahami lebih mudah, saya sering menganalogikan bahwa ruang yang kita tempati ini tidak beda jauh dengan ruang yang atau kapasitas yang tersedia dalam smartphone yang kita miliki. Ketika awal-awal kita memiliki satu smartphone, maka kita akan mendapati bahwa smartphone yang kita miliki itu sangat nyaman dipakai, performanya sangat bagus, punya kecepatan yang tinggi, baterainya tidak cepat mati, habis, dan perangkatnya juga tidak cepat panas. Tapi lama-kelamaan setelah kapasitas atau ruang yang tersedia di dalam smartphone yang kita miliki terus-menerus kita gunakan untuk mengisi berbagai data, mengisi berbagai dokumen, mengisi berbagai aplikasi, dan mengisinya dengan video dan mungkin foto-foto yang kita simpan dari waktu ke waktu sebagai hasil dari aktivitas kita setiap hari, maka lambat atau cepat, pelan-pelan smartphone yang kita miliki itu pasti akan berubah performanya. Kenapa dia berubah? Karena terlalu banyak konten yang dimasukkan, sementara ruang yang tersedia atau kapasitas yang dimiliki oleh handphone atau smartphone itu tadi terbatas adanya. Oleh karena itu, demikian pula lah yang terjadi dengan ruang yang kita miliki ini. Tempat kita hidup di permukaan bumi dengan segala fasilitas yang sudah disiapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa sebagai pencipta. Nah, lama-kelamaan kalau pertambahan jumlah manusia dari waktu ke waktu terus meningkat, dan tentu saja pertambahan jumlah manusia itu juga membutuhkan aktivitas yang lebih besar, dan kalau aktivitasnya lebih besar, tentu ruang yang digunakan juga semakin luas. Nah, disinilah diperlukan satu penataan yang dilakukan secara terencana, sehingga ruang yang kita tempati ini tetap bisa lestari dan bisa berkesinambungan. Nah, kira-kira itu jawaban atas pertanyaan mengapa penataan ruang diperlukan. Jawabannya karena ruang bersifat statis, berhadapan dengan aktivitas dan kebutuhan manusia terhadap ruang yang senantiasa berkembang dan berjalan dinamis. Jawaban lain yang bisa kita ajukan tentu juga masih terkait dengan jawaban yang pertama tadi. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan aktivitasnya membutuhkan ruang yang semakin besar, ruang yang semakin luas, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi ketimpangan dalam penguasaan ruang atau akses terhadap ruang. Bisa jadi ada sedikit orang yang menguasai ruang yang luas berikut sumber daya yang ada dan terkandung dalam ruang yang dia kuasa itu. Sementara di tempat lain atau di sekitar dia ada sangat banyak orang yang justru tidak punya akses terhadap ruang, dan ketika dia tidak punya akses terhadap ruang, maka sebetulnya juga dia tidak bisa menggunakan sumber daya yang ada di ruang-ruang yang tersedia itu tadi. Oleh karena itu, disinilah pentingnya pemerintah mengatur sedemikian rupa agar ruang yang terbatas ini tadi bisa memberikan keadilan sosial bagi
seluruh warga negara. Jangan sampai ada sekelompok orang dengan fasilitas dan kemampuan yang dia miliki, dia justru menguasai ruang yang begitu luas, sementara sangat banyak warga negara yang tidak punya akses terhadap ruang yang juga harus diberikan kepada dia dalam haknya, baik sebagai warga negara dan juga hak asasinya sebagai manusia yang juga diciptakan oleh Sang Pencipta. Nah, ini ketimpangan ruang ini bisa diatasi kalau pemerintah melakukan intervensi dalam melakukan penataan ruang. Jawaban yang ketiga yang kita bisa berikan adalah ketika terjadi ketimpangan penguasaan ruang antar manusia dan bahkan ketimpangan penguasaan ruang antar manusia dengan makhluk hidup yang lain, maka bisa jadi juga menimbulkan potensi konflik di masyarakat. Tidak saja potensi konflik antara manusia dengan manusia yang lain, antara satu individu dengan individu yang lain, atau antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain, bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi konflik ruang antara manusia dengan makhluk-makhluk hidup lain yang ada di sekitar kita. Seperti biasa kita mendengar, ada konflik antara manusia dengan binatang. Kenapa terjadi konflik antara manusia dengan binatang? Karena manusia merasa dirugikan oleh masuknya binatang-binatang liar ke tanah-tanah pertanian yang mereka kelola atau masuk ke perkebunan yang mereka usahakan. Nah, di sini biasanya kita mungkin biasa mendengar di televisi bahwa ada binatang-binatang buas yang masuk ke permukiman warga. Ada binatang-binatang buas yang masuk ke lahan-lahan perkebunan masyarakat. Nah, disitulah terjadi konflik karena ketika binatang buas ini masuk ke permukiman, masuk ke lahan-lahan perkebunan warga, maka keselamatan manusia bisa terancam akibat hadirnya binatang buas itu. Sehingga tentu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah itu. Tapi kalau kita perhatikan lebih jauh, akar persoalannya tidak sesederhana yang mungkin kita pikirkan, bahwa ketika binatang buas masuk ke permukiman warga, maka bisa diatasi atau bisa dilakukan upaya untuk mengatasinya, misalnya dengan memburu binatang-binatang itu tadi. Persoalannya tidak seperti itu. Kenapa binatang-binatang buas yang seharusnya hidup atau tinggal di hutan-hutan itu kemudian menjarah masuk ke wilayah-wilayah permukiman? Itu tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang sebetulnya diawali oleh aktivitas manusia. Justru manusialah yang menebang hutan, manusialah yang masuk ke ekosistem mereka, menjarah ekosistem binatang-binatang tadi tempat dia hidup dan berkembang biak. Manusia masuk ke sana, mengambil ruang-ruang yang menjadi tempat mereka melangsungkan hidup dan kehidupan, sehingga binatang-binatang buas itu tadi sudah rusak tempatnya, sudah rusak ekosistemnya, maka tidak ada pilihan lain mereka turun ke lahan-lahan warga. Nah, ini juga yang disebut dengan konflik ruang antara manusia dengan makhluk hidup yang lain. Nah, belum lagi tentu potensi konflik yang paling besar adalah potensi konflik antara manusia itu sendiri. Bisa kita contohkan misalnya di suatu daerah kalau ada peraturan daerah yang melarang ternak berkeliaran di dalam kota. Nah, tentu perda seperti ini bisa kita pahami bahwa memang ternak ini tidak boleh dibiarkan berkeliaran di dalam kota. Sama seperti di Kota Palu, ada peraturan daerah yang mengatur tentang itu. Tentu secara logik bisa kita terima bahwa memang di kota tidak boleh ada ternak yang berkeliaran. Kenapa? Karena itu mengganggu estetika. Bisa dibayangkan kalau ada ternak yang berkeliaran di jalan-jalan umum, selain mengganggu estetika juga potensial menyebabkan kecelakaan bagi
pengendara. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, kita cari akar persoalannya, mungkin ini terjadi karena diawali oleh adanya ketimpangan ruang. Dan ketimpangan penguasaan ruang itu tadi berawal dari perencanaan ruang yang tidak matang, yang tidak bisa mendeteksi akan kebutuhan ruang untuk setiap aktivitas manusia. Misalnya seperti ini. Dulu peternak kita itu memiliki lahan yang luas untuk mengembalakan ternaknya. Bisa diketahui bahwa di satu wilayah tentu peternak ini adalah pekerjaan yang mungkin dilakoni secara turun-temurun oleh sekelompok masyarakat. Tapi lama-lama karena perkembangan kota, perkembangan terutama desakan di bidang ekonomi, yang ada industri, ada perdagangan, ada perumahan-perumahan baru yang dibuka, maka lama-kelamaan akses para peternak ini terhadap ruang yang tersedia makin sempit. Karena tempat-tempat atau lahan-lahan pengembalaan yang dulu mereka miliki atau mereka punyai, itu lambat laun semakin sempit karena digantikan oleh hadirnya berbagai bangunan-bangunan, baik perkantoran, industri maupun bangunan-bangunan perumahan. Nah, dalam perjalanan waktu seperti itu, para peternak ini tidak menyadari bahwa ruang mereka sebetulnya semakin sempit. Dan ketika ruang mereka semakin sempit, mereka tidak menyadari hal itu terjadi dan mereka belum beralih pekerjaan mencari pekerjaan yang lain. Di tengah kondisi ruang pengembalaan makin sempit, mereka belum bisa beralih untuk mencari alternatif pekerjaan yang lain. Nah, inilah yang juga bisa menimbulkan ketimpangan, dan ketimpangan ini bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, akan sangat bijak adanya kalau membuat peraturan daerah yang melarang atau membatasi adanya ternak-ternak yang berkeliaran di dalam kota, juga harus secara sosiologis mempertimbangkan bahwa di daerah ini misalnya juga masih hidup masyarakat-masyarakat kita yang bekerja sebagai pengembala atau sebagai peternak. Nah, oleh karena itu, terhadap mereka ini juga harus diberikan kesempatan, diberikan akses untuk memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia. Maka pembuat peraturan, di satu sisi dia bisa melarang ternak untuk berkeliaran di kawasan-kawasan tertentu, tetapi juga harus secara bijak diupayakan agar ada kawasan-kawasan tertentu yang juga disiapkan dan diberikan bagi lahan-lahan pengembalaan, khusus bagi masyarakat yang bekerja sebagai peternak atau pengembala itu. Nah, sehingga ketimpangan penguasaan ruang dan potensi terjadinya konflik ruang itu bisa kita kelola dan bisa kita atasi secara bijak. Jadi tadi sudah kita suguhkan paling tidak 3 jawaban. Yang terakhir, jawaban yang terakhir mungkin bisa kita ajukan bahwa penataan ruang berdasarkan instrumen-instrumen hukum yang dilakukan oleh pemerintah pada akhirnya akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Kepastian hukum bagi masyarakat, kepastian hukum bagi pelaku usaha, dan kepastian hukum bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kenapa ini terkait dengan kepastian hukum? Karena kita tahu bahwa penataan ruang adalah satu sistem yang dimulai dari perencanaan, dilanjutkan dengan pemanfaatan, dan berakhir dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan ruang ini harus kita lakukan secara partisipatif, melibatkan sebanyak-banyaknya pihak untuk terlibat dalam perencanaan itu, sehingga semua pihak terwakili, semua pihak merasa dilibatkan, dan tidak ada satu pihak yang merasa ditinggalkan dan kelak tidak punya akses terhadap ruang yang tersedia. Bila perencanaannya dilakukan secara partisipatif, maka perencanaan itu tadi akan ditindaklanjuti dengan pemanfaatan yang juga harus dilakukan berdasarkan dengan perencanaan partisipatif
yang sudah dilakukan secara bersama. Dalam pemanfaatan ruang ini nanti akan diikuti dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang lewat berbagai instrumen yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau sudah direncanakan dengan baik, sudah dimanfaatkan dengan tepat, dan dilakukan pengendalian pemanfaatan secara efektif, maka bukankah itu sudah memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat? Masyarakat, semua masyarakat merasa terlibat dan tidak ada yang merasa ditinggalkan, dan ditutup aksesnya terhadap ruang, baik sebagai wadah maupun sebagai sumber daya, dan para pelaku usaha juga bisa merencanakan aktivitas, merencanakan kegiatan-kegiatan mereka berdasarkan perencanaan yang sudah disepakati bersama itu. Dan dengan demikian, dengan perencanaan bersama tadi dilakukan secara partisipatif yang kemudian dituangkan dalam instrumen hukum, maka itulah yang akan menjadi alat bagi pemerintah untuk menegakkan aturan, menegakkan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Jawaban-jawaban yang saya berikan tadi tidak bersifat final. Saudara-saudara, mahasiswa yang sudah belajar membaca buku, membaca peraturan perundang-undangan, dan juga berinteraksi dengan kehidupan nyata di masyarakat sebagai pengguna ruang yang berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, juga bisa memberikan dan menambahkan jawaban-jawaban yang bervariasi, jawaban-jawaban yang mungkin bisa kita berikan secara argumentatif untuk menjawab satu pertanyaan dasar, mengapa penataan ruang diperlukan. Bila kita sudah mempunyai jawaban mengapa penataan ruang diperlukan, maka insya Allah itu akan menjadi modal yang cukup, modal dasar kita untuk belajar lebih jauh, belajar lebih lanjut tentang hukum penataan ruang ini. Saya kira untuk kesempatan ini, dalam video yang singkat ini, saudara-saudara bisa memahami, menjawab bahwa tujuan perkuliahan kita untuk topik ini, untuk materi perkuliahan ini adalah saudara-saudara bisa menjawab satu pertanyaan dasar, mengapa penataan ruang diperlukan. Dan itu akan menjadi dasar kita lebih lanjut dalam mengembangkan atau belajar hukum penataan ruang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sekian, saya harap saudara-saudara dalam proses pembelajaran online ini tetap semangat untuk belajar menggali dari berbagai sumber. Insya Allah pandemi COVID-19 coronavirus ini segera berakhir, dan insya Allah kita masih ada waktu di semester-semester yang akan datang untuk bertemu di kampus secara langsung. Kita berdoa supaya bencana musibah ini segera berlalu, saudara-saudara bisa turut berpartisipasi dengan menerapkan protokol standar COVID-19, berinteraksi dalam jarak yang 2 meter atau lebih, malah sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Karena hanya dengan cara itu kita bisa menyelamatkan kehidupan bersama yang baik untuk kehidupan kita sebagai individu, kehidupan kita sebagai masyarakat, dan kehidupan kita sebagai umat manusia di muka bumi ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.